Setiap aksi kita dimulai dari pikiran. Jika kita memikirkan yang baik, kita melakukan yang baik. Jika kita memikirkan yang jahat, sudah pasti melakukan yang jahat. Karena tertulis di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena pikiran duniawi adalah maut, tetapi pikiran rohani adalah hidup dan damai sejahtera. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan tadi dalam video pembuka ya, betapa besar pengaruh dari pikiran kita ya. Kalau kita memikirkan dengan pikiran-pikiran daging, maka buahnya kehidupan kita ada di dalam kedagingan itu ya. Dan tema kita hari ini adalah seperti kita berpikir tentang diri kita, demikianlah kita. Ya, nah sahabat yang baik ya, kita diingatkan bagaimana pentingnya untuk kita memiliki pikiran-pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bagaimana hidup kami sangat ditentukan oleh apa yang kami pikirkan. Biarlah firman Tuhan ini merubah pola pikir kami, merubah cara kami berpikir. Untuk kami menyadari bahwa hidup kami ada di dalam kebenaran dan sesuai dengan kehendak-Mu. Yang membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Terambil dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-7a. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amin. Mari kita baca di dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan, Amsal 23 ayat 7a. Karena seperti dia berpikir di dalam dirinya, demikianlah dia. Nah, kita akan baca dalam versi The Passion Translation dalam bahasa Inggris ya, supaya lebih jelas. For as he thinks within himself, so is he. Kitab Amsal mengatakan bahwa bagaimana seseorang berpikir dalam dirinya dan tentang dirinya, demikianlah dia jadinya. Artinya, identitas kita dan siapa diri kita akan dibentuk dan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kemudian kita akan berespon dan berperilaku seperti apa yang kita pikirkan tentang identitas kita dan siapa diri kita. Amin. Jadi besar sekali ya. Pengaruhnya luar biasa sampai kita kepada ini respon kita ya. Perilaku kita juga ya. Oleh karena itu, apa yang kita pikirkan, apa yang memenuhi pikiran kita ini, dan apa yang menguasai dan mengendalikan pikiran kita ini akan membentuk identitas kita, tindakan kita, kebiasaan kita, bahkan respon kita, dan semuanya ini akan sangat menentukan juga tujuan hidup kita dan bagaimana destiny kita. Jadi pikiran kita akan membentuk cara kita berpikir. Nah, bangsa Israel meskipun sudah keluar dari perbudakan dan penindasan di Mesir, tetapi selama di padang gurun pikiran mereka masih dipenuhi, dikuasai dan dikendalikan dengan pola pikir, perilaku,
kebiasaan, kesukaan, kenikmatan, dan kepuasan seperti orang-orang Mesir. Ya, sehingga selama 40 tahun bangsa Israel ini berputar-putar di padang gurun dan pada akhirnya mereka binasa kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, kedua orang ini tidak binasa di padang gurun sebab meskipun secara fisik mereka bangsa Israel ini sudah bebas dari Mesir, bahkan sudah keluar dari Mesir, tetapi Mesir masih belum keluar dari hati mereka, bahkan dari pikiran mereka juga. Jadi hati dan pikiran mereka belum bebas dari Mesir. Ini tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-5. Demikian juga dengan 12 pengintai yang memasuki tanah Kanaan. 10 pengintai berpikir bahwa mereka adalah seperti belalang yang akan ditelan oleh raksasa orang-orang Kanaan yang menguasai tanah perjanjian. Jadi mereka berpikir bahwa mereka ini bukan pahlawannya Allah. Ini tertulis dalam Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Sedangkan dua pengintai yaitu Yosua dan Kaleb justru berpikir merekalah yang akan menelan raksasa-raksasa orang Kanaan itu. Dan ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan yang 9. Sehingga seperti Yosua dan Kaleb berpikir bahwa mereka yang akan menelan dan mengalahkan raksasa itu, maka terjadilah mereka mengalahkan raksasa-raksasa itu dan berhasil menduduki tanah perjanjian. Ya, sebagai orang percaya, kita jangan membatasi pikiran kita dengan fakta dan kenyataan yang ada. Tetapi kita harus berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan inilah yang akan menguasai dan mengendalikan pikiran kita. Amin. Dan kebenaran firman Tuhan ini juga yang akan membentuk identitas kita, tindakan kita, kebiasaan kita, dan tentunya juga respon kita. Supaya menjadi apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini akan membawa kita sampai kepada destiny kita. Ya, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah. Amin. Jadi kita ini Raja Wali. Raja Wali ya. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, di mata Tuhan, identitas kita ini digambarkan seperti Raja Wali. Jadi identitas kita ini bukan ayam, ya. Beda Raja Wali sama ayam ya. Karena respon Raja Wali sangat berbeda dengan ayam. Apabila datang badai, maka Raja Wali responnya langsung keluar. Menghadapi badai. Ada badai, langsung dia begini ya. Sayapnya dikembangkan. Sedangkan dan Raja Wali naik terbang tinggi. Naik terbang tinggi benar ya. Terus dia melintasi badai dan gunung tinggi. Sebaliknya kalau ayam begitu ada badai langsung dia sembunyi. Langsung ngumpet ketakutan ya gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti dan menyadari betapa dahsyatnya kehidupan kita. Ketika kita berpikir dan hidup sesuai dengan identitas kita sebagai Raja Wali dan sebagai pemenang. Bukan sebagai ayam dan penakut. Jadi sebagai Raja Wali, pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Amin. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini.
Kita akan buka sama-sama kitab kita akan baca dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sahabat yang baik, di dalam Kristus kita sudah mati, bangkit, dan hidup bersama dengan Kristus. Jadi, meskipun pada kenyataannya atau realitanya kita ini masih hidup di dunia, tetapi secara rohani kita harus hidup dan berpikir sesuai dengan posisi kita yang sudah duduk bersama dengan Kristus. Jadi cara kita berpikir harus memakai pikiran atau realita di mana kita sudah duduk memerintah bersama dengan Yesus, yaitu memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena di atas kayu salib semua masalah kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Oleh karena itu, kita harus berpikir dan hidup sesuai dengan identitas kita. Bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru dan kita adalah lebih daripada pemenang. Maka kita akan hidup dan memakai pikirannya di atas, bukan yang di bumi. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih. dengan tema seperti kita berpikir tentang diri kita, demikianlah kita. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya. Silakan sayang dibaca ya. Ya dari @Dewi Jogja. Iya. Malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam Dewi. Selamat malam Dewi. Iya. Ya. Saat ini saya sedang dalam mencari jodoh, cari jodoh nih kan. Iya, kita ngerti Satu ya. sisi orang tua terus nanya, kalau ditanya sudah siap berkeluarga, saya siap. Ya. Tapi entah kenapa jodohnya belum ada. Kadang saya suka insecure. Apa karena bentuk badan saya yang besar, muka saya yang kurang menarik, jadinya tidak ada laki-laki yang mau dengan saya. Sampai saya ikutan saran teman saya minum obat-obat penurun badan karena saya insecure. Tapi saya malah sakit. Apakah ya yang saya lakukan ini salah Pak Agus dan Bu Mala? Mohon bantuannya. Iya, pasti Dewi juga kepikiran. Iya, ya, Dewi. Jadi dia berusaha untuk mau menyenangkan orang tuanya juga. Pasti, ya. Dewi. Ya, Dewi harus percaya ya bahwa engkau berharga Ya, di mata itu penting. Tuhan. Amin ya. Dan engkau sangat dikasih oleh Tuhan. Dan kita ya. spesial. Dan kita spesial bahkan ya. kita masterpiece-nya Tuhan. Iya, kita diciptakan sebagai maha karyanya Tuhan ya. Nah, tadi kan dibahas bahwa seperti apa kita berpikir, demikianlah kita jadinya gitu ya. Jadi saat ini Dewi, kami ingin katakan kepada Dewi bahwa Dewi percayalah bahwa engkau sangat dikasihi, engkau spesial, engkau masterpiece-nya Tuhan. Jadi tadi Dewi tanya, waduh saya ini sedang cari jodoh gitu ya. Terus bingung gitu. Kenapa ya nggak ada laki-laki yang mau dengan saya? Apa saya badannya besar, kurang menarik. Tapi Tuhan katakan bahwa di dalam firman Tuhan pikirkanlah apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji. Nah Dewi boleh nggak ya begini? Apapun keberadaan kita, Tuhan itu sudah menciptakan kita luar biasa ya. Kita adalah masterpiece-nya. Boleh nggak sekarang Dewi katakan, Tuhan terima kasih. Aku ini diciptakan secara khusus oleh-Mu. Keberadaanku ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Dewi nggak perlu khawatir ya tentang keberadaanmu. Yang katanya badannya mungkin lebih besar atau kurang menarik. Boleh nggak? Sekarang Dewi katakan, Tuhan tolong pimpin aku. Tolong supaya semua kemuliaan Tuhan itu terpancar dari pribadiku gitu ya. Karena segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Jadi boleh nggak Dewi sekarang fokusnya kepada Tuhan. Tuhan, aku juga mau berpasangan. Aku ingin mendapatkan jodoh yang dari Tuhan.
dan biarkan Tuhan yang bekerja di dalam dirimu. Dan Tuhan yang akan memimpin ya, segala Iya. sesuatunya akan Tuhan pimpin Nanti bagaimana. dipertemukan ya. Yang dipertemukan dan juga kesehatannya Dewi Dijaga dijaga juga. oleh Tuhan. Gak perlu lagi minum obat penurun panas, penurun beban badan gitu ya. Karena kita nggak tahu nih apa yang terkandung di dalamnya ya. Nanti jadi Dewi jadi sakit-sakitan yang tadinya sehat. Boleh nggak Dewi memenuhi hati dengan sukacita? Karena Tuhan katakan, bila kita bersukacita karena Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bahkan seperti apa yang kita berpikir, maka jadilah kita seperti itu. Kalau Dewi saat ini berkata, aku menjadi pribadi yang spesial, memuliakan Tuhan, pribadimu menjadi pribadi yang menyenangkan, yang sangat-sangat sangat-sangat menjadi berkat, tentunya dengan sendirinya semuanya akan dipertemukan dengan yang terbaik ya. Mungkin dari kamu sayang. Ya, yang penting Dewi penerimaan atas diri sendiri dulu ya. Jadi belajar untuk menghargai diri sendiri ya. Nah, nanti dari situ pasti ada kecantikan batin yang akan terpancar. Iya, kecantikan itu akan batin menjadi daya tarik untuk pria melihat, wah pribadinya Dewi ini luar biasa nih. Gitu ya. Oke, kita berdoa ya. Ini sahabat-sahabat yang lain. Oh ya, sahabat yang baik yang sedang mencari jodoh. Dan mengalami hal yang sama mungkin jadi tertuduh. Yang sibuk ngurusin, aduh jerawatnya banyak, aduh badannya begini. Udah stop ya, sekarang fokus sama Tuhan aja ya. Ya jangan. Yang penting membangun kecantikan batin itu ya. Kecantikan batin. Dan kita jangan insecure di dalam Tuhan. Wah, Tuhan sudah menciptakan kita luar biasa ya. Mari kita mau datang ke Tuhan ya Dewi dan juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya ya. Bapak Surgawi, terima kasih khususnya untuk anakmu Dewi Tuhan. Bahkan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Kami hari ini datang kepadamu, Engkau melihat jauh ke dalam hati kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami insecure Tuhan dengan semua keberadaan kami, penampilan kami, dan kami menilai dengan penilaian kami sendiri. Tapi kami tak percaya dan tahu bahwa kami diciptakan sebagai masterpiece-Mu Tuhan. Maha karyanya Tuhan. Sehingga apa yang keberadaan kami ini adalah sungguh luar biasa baiknya. Hari ini kami mau menanggalkan semua pikiran-pikiran diri kami sendiri. Kami mau terus melihat dan fokus seperti apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan melihat kepada kami sebagai orang yang spesial, pribadi yang Kau kasihi. Masa depan kami adalah sungguh amat baik dan kami selalu ada di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami berdoa kalau Dewi bahkan juga sahabat-sahabat yang lain yang sedang menunggu jodohnya. Kami berdoa biarlah kami di hari-hari mendatang bertumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami percaya dari kecantikan dan semua yang indah dari pribadi kami ini akan mempertemukan kami dengan jodoh yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya doa kami sampai ke hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab dengan kemenangan yang luar biasa gilang gemilang. Terima kasih Bapak, berkati Dewi, berkati sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Biar mulai hari ini kami melihat diri kami seperti Engkau melihat diri kami. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa seperti kita berpikir tentang diri kita, demikianlah kita. Yang pertama, bagaimana seseorang berpikir dalam dirinya dan tentang dirinya, demikianlah dia jadinya. Artinya, identitas kita dan siapa diri kita akan dibentuk dan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kemudian kita akan berespon dan berperilaku seperti apa yang kita pikirkan tentang identitas kita dan siapa diri kita. Ya, dan yang kedua, apa yang kita pikirkan, apa yang memenuhi pikiran kita, dan apa yang menguasai dan mengendalikan pikiran kita ini akan membentuk identitas kita.
dan tindakan kita, kebiasaan kita, bahkan respon kita, dan semua ini akan sangat menentukan juga tujuan hidup kita dan bagaimana destiny kita. Jadi pikiran kita akan membentuk belief system atau cara kita berpikir, dan ini akan mempengaruhi kehidupan kita ya. Nah, dan yang ketiga, identitas kita adalah raja wali dan pemenang. Jadi kita harus mengerti dan menyadari betapa dahsyatnya kehidupan kita. Amin. Ketika kita berpikir dan hidup sesuai dengan identitas kita sebagai raja wali dan pemenang. Oleh karena itu, pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Amin. Ya, nah, sahabat yang baik, apakah engkau merasa hari-hari ini seperti minder ya, nggak percaya diri, tadi dikatakan apa, insecure, kayak begitu ya. Mari kita datang kepada Tuhan, ayo serahkan hidupmu kepada Tuhan ya. Sahabat yang baik, mulai saat ini berhentilah berpikir negatif tentang dirimu dan identitasmu. Persilakan Roh Kudus untuk menyingkapkan semua kebohongan iblis tentang dirimu. Dan bangkit untuk percaya dan menerima kebenaran dan apa kata Tuhan tentang dirimu. Bahwa engkau adalah ciptaan baru, Raja Wali dan pemenang. Amin. Mari kita datang kepadanya. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali, menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Bahwa di dalam Kristus identitas kami adalah ciptaan yang baru. Dan kami adalah seperti Raja Wali yang akan naik terbang tinggi melintasi badai dan gunung yang tinggi dalam kehidupan kami dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.
badai kehidupan menerjang setiap